Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 5 SD Islam Al-Azhar 32 Padang, Sobahul Khair. Kaifa halukum al-an? Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun dengan keluarga kita tercinta. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak, insya Allah beberapa menit ke depan kita akan membahas atau melanjutkan materi pembelajaran kita kepada surat Al-Baqarah ayat 46 sampai dengan ayat 50. Di video ini kita akan membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 46 dan ayat 47. Oke anak-anak Bapak, silakan mempersiapkan diri. Silakan dibuka buku tamyiz. Oke anak-anak Bapak, sebelum kita lanjutkan ke materi kita, Bapak jelaskan setelah pembelajaran ini Anda semua diharapkan mampu menyebutkan jenis kata dan arti kata dari surat Al-Baqarah ayat 46 sampai dengan 47 berdasarkan metode tamyiz. Yuk kita mulai dengan mengucapkan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak Bapak, sekarang sudah Bapak tampilkan di layar video ini surat Al-Baqarah ayat 46. Kita baca secara terputus-putus berdasarkan metode tamyiz. Allazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilahi raji'un. Kita ulang. Allazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilahi raji'un. Oke anak-anak Bapak, dari semua jenis kata yang ada di ayat 46 ada dua kata yang perlu kita bahas terlebih dahulu. Pertama kata yazunnuna dan kedua kata mulaku. Lihat di kata mulaku, lihat di kata yazunnuna. Kata yazunnuna itu berawalan huruf ya, berakhiran waw dan nun. Apakah jenis kata dari yazunnuna? 1, 2, 3. Ya benar, yazunnuna jenis katanya adalah fi'lul mudhari. Limaza? Kenapa dia kita sebut dengan fi'lul mudhari? Ya benar, karena dia berawalan huruf ya. Salah satu ciri dari fi'lul mudhari adalah berawalan huruf ya. Maka yazunnuna berarti dia adalah fi'lul mudhari. Sekarang lihat kata mulaku. Kata mulaku itu berawalan huruf mu, disisipi oleh huruf alif dan diakhiri oleh waw dan alif. Pertanyaannya, berdasarkan ciri-ciri yang Bapak sebutkan tadi, apakah jenis kata dari mulaku? Ya benar, mulaku jenis katanya adalah ismun atau isim. Kenapa? Karena berawalan huruf mu. Salah satu ciri dari isim adalah berawalan ma, mi, atau mu. Di kata ini dia diawali oleh huruf mu. Maka yazunnuna fi'lul mudhari dan mulaku adalah ismun. Paham tuh anak Bapak semua? Oke, sekarang kita bahas satu persatu kata-kata di ayat 46. Setelah ini Anda semua akan mempraktekkannya di Al-Quran. Setelah lancar, divideokan, kemudian dikirimkan ke Classroom Bahasa Arab kelas 5. Kita bahas dari kata pertama, allazina. Huruf artinya orang-orang yang. Yazunnuna fi'lul mudhari, artinya mereka yakin. Anna
Huruf artinya bahwa atau bahwasanya. Hum huruf artinya mereka. Mulaku ismun artinya akan bertemu atau akan berjumpa. Mereka akan bertemu atau mereka akan berjumpa. Rabbi ismun artinya Tuhan. Him harfun artinya mereka. Wa dan jenis katanya adalah huruf. Anna huruf atau harfun artinya bahwa atau bahwasanya. Hum harfun artinya apa arti hum? Ya mereka. Itu sudah dibahas di kata-kata sebelumnya. Oke, rojiun. Rojiun itu adalah ismun. Sekarang pertanyaannya, kenapa rojiun kita sebut dengan ismun? 1, 2, 3. Ya benar, rojiun kita sebut ismun karena bentuk katanya menyerupai bentuk kata dari wazan fa'ilun. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Rojiun, roji'ani, roji'una. Jadi roji'una menyerupai fa'iluna, maka dia kita sebut dengan isim. Apa arti roji'una? Roji'una karena ada waw dan nun di belakangnya, maka artinya mereka. Berarti roji'una mereka kembali. Apa arti roji'una? Mereka kembali. Oke Nana Bapak, itu pembahasan dari ayat 46. Langsung ditandai dan dipraktekkan di kitab suci Al-Quran. Setelah itu divideokan dan dikirimkan videonya ke Classroom Bahasa Arab kelas 5. Oke Nana Bapak, apakah sudah siap mempraktekkan jenis kata dan arti kata di ayat 46? Kalau sudah, kita lanjut ke ayat 47. Silahkan dilihat di buku tamisnya surat Al-Baqarah ayat 47. Setelah video ini, Anda diharapkan juga mampu mempraktekkannya di ayat 47 pada kitab suci Al-Quran. Oke, kita bahas sama-sama. Silahkan dilihat di layar video ini, sudah Bapak tampilkan. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Israila izkuru ni'mati allati an'amtu ala kum wa anni. Anni itu dua kata, anna ditambah dengan ya sukun. Anni faddoltu kum ala al-alamin. Oke, di ayat ini ada satu kata yang kita bahas terlebih dahulu, yakninya kata faddoltu. Kata apa? Kata faddoltu. Coba dilihat di kata faddoltu, apakah jenis kata dari faddoltu? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Faddoltu dia itu adalah fi'lul madi. Kenapa dia kita sebut dengan fi'lul madi? Pertanyaannya, kenapa dia kita sebut dengan fi'lul madi? Karena dia berakhiran ta fa'il. Karena dia berakhiran ta fa'il. Ada faddoltu berakhiran tu. Salah satu ciri dari fi'lul madi itu adalah berakhiran huruf ta. Berakhiran huruf ta. Tanya itu terkadang nanti ada yang sukun, ada yang berbaris di atas atau fathah, ada yang baris di bawah atau kasroh, ada yang baris di depan atau dhamma. Oke, maka di kata ini dia berakhiran ta yang berbaris dhamma. Faddoltu, maka faddoltu dia adalah fi'lul madi. Oke, kita bahas
dari kata pertama sampai terakhir. Ya harfun artinya wahai. Bani dia adalah ismun, artinya adalah keturunan. Apa arti bani? Keturunan. Israil, Israil adalah ismun, artinya adalah Israel. Ya bani Israel, wahai keturunan Israel. Izkuru, izkuru. Oke, izkuru. Apa jenis kata dari izkuru? Dia ada awalan alif, kemudian dia berakhiran waw dan alif. Apa jenis katanya berdasarkan bentuk kata seperti ini? Ya benar, jenis katanya adalah fi'lul amar. Apa jenis katanya? Fi'lul amar. Kalau Bapak sudah bilang fi'lul amar, berarti yang teringat oleh anak-anak Bapak apa? Ya, yang teringat adalah perintah. Berarti kata ini bermakna perintah. Izkuru, fi'lul amar, artinya adalah kalian ingatlah. Apa arti izkuru? Kalian ingatlah. Oke. Ni'mati, ni'mati. Tidak pakai ya, cukup sampai ti-nya. Ni'mati adalah ismun, artinya adalah nikmat. Oke, izkuru ni'mati, kalian ingatlah nikmat. Tambah dengan ya sukun. Ya sukun itu adalah huruf. Artinya apa? Artinya adalah aku atau saya. Berarti ni'mati, nikmatku. Berarti sama dengan sebuah imbuhan di bahasa Indonesia. Izkuru ni'mati, kalian ingatlah nikmatku, atau ingatlah oleh kalian nikmatku. Berikutnya allati, huruf, artinya orang yang, atau yang dipakai di ayat ini artinya adalah yang. An'amtu. Nah, perhatikan an'amtu. Tadi Bapak udah jelaskan di awal faddoltu. Sekarang an'amtu. Nah, apa jenis kata dari an'amtu? 1, 2, 3. Ya benar. Jenis kata dari an'amtu adalah fi'lul madi. Karena bentuknya sama, berarti dia bersama-sama berakhiran huruf tu. Berarti an'amtu adalah fi'lul madi. Sekarang apa artinya? An'amtu artinya adalah aku turunkan. Berarti kalau ada akhiran tu di akhir kata, berarti dia adalah maknanya adalah aku atau saya. Berarti an'amtu, aku turunkan. Berikutnya ala. Ala. Oke, ala itu adalah huruf, artinya adalah kepada. Berikutnya kum. Kum itu adalah huruf, artinya adalah kalian. An'amtu alaikum, aku telah turunkan kepada kalian. Karena fi'il madi berarti mengandung makna telah. Berarti an'amtu, aku telah turunkan, atau aku telah berikan. Alaikum, kepada kalian. Berikutnya wa, huruf artinya dan. Anni, anni itu gabungan dari dua kata, anna ditambah ya sukun. Kalau ya sukun berarti maknanya adalah aku. Berarti anna. Sekarang apa arti dari anna? Ya, anna itu artinya bahwasanya atau sesungguhnya. Berarti wa anni, dan bahwasanya aku. Wa anni, dan bahwasanya aku. Oke, berikutnya faddoltu. Tadi kata Bapak kalau ada akhiran tu berarti maknanya adalah aku. Berarti faddoltu, aku telah lebihkan, atau aku telah istimewakan, atau aku telah anugerahkan. Itu maknanya. Wa anni faddoltu, dan aku telah melebihkan. Oke, wa anni faddoltu. Oke, berikutnya adalah kum, jenis katanya adalah huruf. Artinya apa? Artinya adalah kalian. Wa anni faddoltukum, dan aku telah melebihkan kalian, atau dan aku telah mengistimewakan kalian. Berikutnya ala. Ala itu adalah huruf. Artinya apa?
artinya adalah atas atau bagi. Oke, jadi di makna di ayat ini contohnya adalah atas. Oke, wa anni faddaltukum ala, dan aku telah melebihkan atau mengistimewakan kalian atas al-alamin. Oke, al-alamin karena berawalan huruf alif lam berarti dia adalah ismun. Al-alamin itu maknanya adalah umat-umat yang lain. Terkadang nanti al-alamin itu alam semesta diartikan, tetapi dalam konteks ayat ini al-alamin artinya adalah umat-umat yang lain. Oke, kita bahas dari awal. Ya, huruf artinya wahai, bani isim artinya adalah keturunan, atau bani juga boleh diartikan nanti. Israel dia adalah isim artinya Israel. Izkuru adalah fi'lul amar artinya adalah kalian ingatlah. Nikmati isim artinya nikmat. Kemudian ya sukun huruf artinya adalah aku. Kemudian allati huruf artinya yang. An'amtu fi'lul madi aku telah berikan atau aku telah turunkan. Ala huruf artinya atas. Hum huruf artinya adalah kalian. Wa huruf artinya dan. Anni huruf bahwasanya aku. Faddaltu fi'lul madi aku telah melebihkan atau aku telah mengistimewakan. Hum huruf artinya kalian. Wa anni faddaltukum, dan aku telah melebihkan dan atau mengistimewakan kalian. Ala atas dia adalah huruf al-alamin, umat-umat yang lain, dan jenis katanya adalah isim. Oke anak-anak Bapak, bisa dipahami dengan baik. Setelah ini silakan dipindahkan atau ditandai di buku tamyiznya, kemudian dipraktekkan di kitab suci Al-Quran, dibaca beberapa kali, baca katanya, kemudian sebutkan jenis kata dan arti katanya ketika kita membaca Al-Quran tersebut. Wa, huruf, dan itu contohnya. Oke, anak Bapak silahkan dipraktekkan nanti. Setelah itu dibuat videonya, kemudian dikirimkan videonya ke Classroom Bahasa Arab. Semoga sukses. Semoga sukses dalam pembelajaran hari ini, dan Ananda semua selalu di dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa agar selalu memohon kepada Allah agar Allah anugerahkan ilmu dan keberkahan dari ilmu tersebut kepada kita. Oke, Bapak akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.